Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Husnul Khotimah. Di sini kami akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah, khususnya jenazah yang wanita atau perempuan. Nah, yang pertama, bagaimana sih cara kita bisa memandikan jenazah? Yaitu ada salah satu organ tubuh dari jenazah yang bisa ditemukan atau bisa dimandikan. Kemudian yang kedua, syarat untuk orang yang bisa memandikan jenazah wanita atau putri itu yang pertama adalah muhrim atau keluarganya. Kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki jenis kelamin sama dengan si jenazahnya. Dan yang ketiga, orang yang telah diwasiatkan oleh jenazah tersebut sebelum dia meninggal. Kemudian untuk beberapa alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu ada sabun, kemudian ada sampo, dan nanti ada air kapur barus, air daun bidara, dan air bersih. Kemudian di situ ada kasa yang akan kita gunakan untuk membersihkan sela-sela bagian tubuh si jenazah ini. Nah, kemudian yang pertama itu jenazah diletakkan pada tempat yang datar atau papan yang datar. Kalau bisa bagiannya bawah itu ada lubangnya agar kotoran-kotoran yang terdapat di jenazah itu bisa langsung hilang atau bisa langsung jatuh gitu. Nah, yang pertama kita jenazahnya itu ditutup dengan menggunakan kain agar apa? Kelamnya jenazah ataupun kemaluan jenazah itu tidak terlihat oleh orang lain. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan istinja terlebih dahulu pada jenazah. Yang pertama kita akan bersihkan kelamin bagian dalam jenazah dengan menggunakan handscoon ya, terutama orang yang memandikannya, kemudian bagian perut, kemudian bagian alat kelaminnya, dan ada orang yang membersihkan bagian mata jenazah tersebut, bagian mulut, kemudian bagian sela-sela tubuh yang lainnya. Setelah kita bersihkan beberapa sela-sela tubuh maupun alat kelamin dari jenazah tersebut, kita akan dudukkan jenazah dengan tujuan apa yang ada di isi perutnya itu bisa dikeluarkan, sisa-sisa makanan sebelum jenazah meninggal ini bisa keluar dan bisa bersih seutuhnya, dan dibersihkan di bagian bawahnya sambil disiram dengan menggunakan air. Kemudian sudah jenazah didudukkan kembali. Baik, setelah kita bersihkan dan istinjakan jenazah ini, selanjutnya kita akan niatkan jenazah untuk mandi jenazah, yaitu nawaitu ghusla lihazil mayitati lillahi ta'ala, beserta dengan disiram air dari bagian atas menuju ke bagian bawah selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Kemudian kita miringkan si jenazahnya dari menuju ke kiri terlebih dahulu, ke kiri, kemudian sambil dengan dibasuh air 3 kali. Kemudian dibasuh dengan air dan dibersihkan. Nah, setelah juga bagian sini, kemudian kita balik lagi menuju ke bagian kanan mayatnya. Jenazahnya diiringkan ke bagian kanan sambil kita bersihkan lagi di bagian kanan. Kita bersihkan dan kita guyur dengan menggunakan air sebanyak 3 kali sambil dibersihkan pada bagian tubuh si jenazah tersebut. Setelah kita bersihkan pada bagian sisi sini, kemudian si jenazah dikembalikan lagi pada posisi semula seperti yang awal tadi. Kemudian kita lakukan keramas pada bagian rambut jenazah dan kita sabun badan jenazah dengan menggunakan sabun dari bagian dalam. Kita bersihkan pada bagian dalamnya dengan menggunakan sabun. Dan kemudian jika dirasa sudah bersih, kemudian kita guyur dengan menggunakan air biasa dari atas sampai dengan bawah. Setelah tadi disampo dan disabun, kemudian kita guyur dari bagian kepala menuju ke bagian kaki dari atas ke bawah sebanyak 3 kali dengan menggunakan air biasa. Setelah itu kita guyur yang kedua, yaitu dengan menggunakan air kapur barus 3 kali dari atas sampai dengan bawah, dari kepala sampai kaki 3 kali. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu dengan menggunakan air bidara, air daun bidara 3 kali.
Karena tadi sudah niat mandi, sekarang kita lakukan si jenazah ini untuk niat wudhu, yaitu nawaitu wudu'a lihazihil mayitati lillahi ta'ala. Yang pertama, kita bersihkan dari ujung jari sampai dengan siku seperti wudhu orang biasa. Sebanyak 3 kali dari ujung jari sampai dengan ujung siku 3 kali, dan sampai diguyur dengan air. Selanjutnya kita bersihkan pada bagian wajah atau bagian muka sambil diberi air bagian muka, dan kemudian pada bagian rambut dari pelipis sampai dengan bagian tengah kepala 3 kali sambil diguyur dengan menggunakan air. Baik, sudah. Selanjutnya kita bersihkan atau wudukan pada bagian kakinya dari ujung kuku sampai dengan kita lakukan sebanyak 3 kali seperti wudhu orang seperti biasanya. Sudah diniatkan wudhu dan sudah kita bersihkan, kemudian selanjutnya kita handuki jenazah dengan menggunakan kain yang bersih dan yang masih kering. Jangan sampai aurat ataupun kelamin si jenazah ini terlihat. Kita bersihkan dari bagian bawah. Setelah itu sudah selesai. Setelah itu kita ganti kain yang basah ini dengan menggunakan kain yang kering, dan jangan sampai si kelamin jenazahnya ini terlihat. Setelah kainnya ini diganti dengan kain yang kering, jenazah siap untuk dikafani. Yang pertama, kita letakkan 7 kain tali untuk mengikat jenazah. Yang kedua, kita letakkan kain lapis pertama di atas tali yang sudah kita siapkan. Yang ketiga, kita letakkan kain lapis kedua dengan peletakan lebih ke kanan. Yang keempat, kita letakkan kain lapis ketiga dengan perletakan lebih ke kiri. Yang kelima, kita letakkan kain sarung di bawah pusar dan kedua lutut. Yang keenam, kita letakkan kain penutup organ vital jenazah dan juga kita letakkan kerudung untuk jenazah. Yang ketujuh, kita letakkan kapas pada bagian organ vital jenazah dan juga kita letakkan kapas di bagian kepala jenazah. Yang kedelapan, kita pasangkan kapas pada bagian telinga jenazah dan juga pada bagian hidung jenazah. Yang kesembilan, kita pasangkan kerudung kepada jenazah. Yang ke-10, kita pasangkan kain untuk organ vital pada jenazah. Yang ke-11, kita letakkan kain kedua pada jenazah dan juga diletakkan kain ketiga pada jenazah. Lalu kita letakkan kain pelapis pertama pada jenazah. Yang terakhir, kita kaitkan 7 buah tali pada jenazah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, untuk proses memandikan jenazah dan juga mengkafani jenazah sudah selesai. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.